hari ini topiknya adalah basis sosial historis seni rupa Indonesia. Jadi ini dari judulnya saja ini memang sangat panjang ya. Basis sosial itu sendiri penjelasannya sangat panjang karena sebenarnya ini lebih nanti kalau digali itu banyak menggunakan kajian-kajian ilmu sosial, terutama itu antropologi, sosiologi yang bisa dipakai untuk membedah kesejarahan seni rupa Indonesia. Kemudian lebih kronologis ya, jadi tinjauannya itu lebih kronologis dari waktu ke waktu, bahkan kalau terus diambil secara linier historis gitu, artinya dari aspek kronologis, tapi begitu sejarah itu dikaitkan dengan aspek-aspek sosial, maka kita bisa mendalami lapis-lapis sejarah itu dengan lebih detail, yaitu dengan menggunakan teori-teori ilmu sosial. Ya. Dan itu bisa lebih sinkronik. Jadi membicarakan. Nah, ini saya akan berusaha menjelaskan ini secara cepat ya, apa sih sebenarnya basis ya, dasar sosial historis seni rupa Indonesia itu. Sebelum ada pengaruh barat. Jadi ini saya batasi sebelum ada pengaruh barat. Ya, jadi ini lebih kepada kita melacak akar-akar sosial historis seni rupa Indonesia. Nah, ini seringkali kita belajar seni rupa itu sering kurang paham tentang akar-akar yang sebenarnya itu harus dipahami karena semua yang tumbuh sekarang ini ya itu ibarat pohon yang hanya kita lihat daunnya, kita lihat bentuk strukturnya utuh, tetapi kita kurang mengenali struktur dalamnya. Artinya yang lapisan tanah di bawah tanah. Yang sebenarnya itu yang harus dipahami. Oh, kenapa pohon ini kok begitu kuat? Pohon ini kok begitu rindang, pohon ini kok begitu, misalkan ada pohon yang rapuh, gampang tumbang. Itu karena kebanyakan kita kurang memahami akar. Ya. Nah, yang saya maksud akar di sini adalah lapis-lapis dasar di mana pohon sejarah seni rupa Indonesia itu sampai hari ini bisa tumbuh, berkembang, dan bisa menerima anasir-anasir dari luar ya, dengan sangat oke itu, dengan sangat cerdas. Ya, jadi ada sifat-sifat indigenous. Ya, jadi penerimaan dari berbagai macam unsur-unsur asing kemudian dipertemukan dengan unsur-unsur lokal yang kemudian menjadi sebuah inovasi-inovasi. Tapi manusia-manusia dulu itu sebenarnya sudah ada istilah progresif, ya, tetapi tetap harmonia, ya tetap harmonis. Jadi in harmonia progressio gitu kalau itu seperti tagline-nya ITB itu, in harmonia progressio. Jadi progresif tetapi tetap harmonis, satu sama lain diperhitungkan secara baik, tidak menimbulkan satu sifat-sifat radikal, sifat-sifat yang purisme ya, yang ingin memurnikan segala sesuatu dengan satu kacamata. Itu sifat-sifat yang ingin keluar dari in harmonia progressio tadi. Progres ya progres tetapi tetap harmoni. Harmoni oke, tetapi juga tetap harus terus melangkah ke depan, harus progres gitu. Jadi ini yang sifat-sifat sejarah Indonesia sejak dulu ya itu seperti itu, in harmonia progressio. Ya, atau dengan kata lain ada kontinuitas tetapi juga ada perubahan, ya, ada continuities and change, ya, ada itu, selalu ada keberlangsungan ya dan perubahan. Ya, berlangsung terus tetapi juga berubah. Berubah dalam arti tidak meninggalkan yang kemarin tetapi ada kesinambungan, ya. Continuities itu lebih tepatnya diterjemahkan ada kesinambungan. Tetapi juga ada inovasi-inovasi yang berbasis yang sudah ada sebelumnya. Ya, jadi yang disebut dengan baru di situ adalah akumulasi dari perjumpaan yang masa lalu, hari ini, dan tantangan ke depan. Itu selalu begitu. Jadi aspek waktu ya yang past tense, yang present tense, dan future tense itu dikemas menjadi satu. Itu kalau manusia Indonesia atau Nusantara zaman itu tidak manusia yang cerdas, saya kira kebudayaan Nusantara tidak semenarik yang bisa diteliti oleh orang-orang asing. Nanti saya tunjukkan berbagai referensi
yang ditulis para peneliti asing yang menjelaskan tentang negeri yang disebut Nusantara ini memang negeri yang luar biasa memiliki muatan-muatan kebudayaan yang luar biasa ya. Jadi itu nanti yang saya tunjukkan referensi-referensinya. Kuliah daring seni rupa diproduksi oleh Omah Mikir Kota Batu, didukung jurusan seni rupa UNESA, jurusan desain UNESA, dan program studi magister pendidikan seni budaya UNESA. Kemudian ya, jadi kita sampai pada topik ke-6 ya. Dan nanti kita akan makin saya pertajam, ini hanya saya menjelaskan basis secara umumnya saja, sosial historis, baik yang sinkronik maupun diakronik. Nanti kita masuk kepada perjumpaan pada karya-karya. Ya, jadi karya-karya yang pertama, yang ketujuh itu kita nanti bicara dengan Kriya Nusantara, dari sejarahnya, identitas, dan kreativitas. Lalu yang ke-8 itu nanti kita ngomong seni rupa modern ketika sudah ada pengaruh dari Eropa datang, yaitu kita bedah diakronik dan sinkroniknya, lalu 9 seni rupa kontemporer. Ya. Itu urutan-urutan selanjutnya ya, yang saya kira ini makin mempertajam apa yang sudah dijelaskan di 6 ini. Jadi nanti basis kontennya, ya karya yang saya maksud, bahkan termasuk personanya, orang-orangnya, terutama yang di seni rupa modern dan kontemporer, itu nanti akan kita jelaskan lebih detail lagi. Ya. Saudara-saudara, kalau Anda belajar basis sosial historis, sebenarnya ada buku seri ya yang ditulis bersambung, ya bukan bersambung, memang bervolume ya. Ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 jilid yang bisa mungkin sekarang juga agak sulit didapat ya. Ini dulu terbit pertama kali langsung 8 jilid yang membicarakan sejarah aspek religi dan falsafahnya yang di nomor 1. Terus setelah itu baru dari aspek sistem sosial kita muncul pertanyaan besar ya. Jadi ada big question ya. Kenapa sih Indonesia itu jadi bangsa yang sangat beragam? Dari etnik kok beragam, dari kebudayaan beragam, ya. Ya kita tidak cukup banyak ya karena hidup kita itu berada di kepulauan, di bermacam-macam pulau. Dengan demikian terpisah secara geografis, maka memunculkan keragaman itu. Sebenarnya tidak sesederhana itu. Padahal kalau kita lacak ya melalui buku ini ya yang saya tunjukkan nih, ya bukunya Aryo Santos ya Atlantis ya, yang dimana ya walaupun ini buku ini memang masih sangat debatable ya, jadi artinya antara fakta dan fiksi itu campur aduk ya, tetapi sebenarnya Prof. Aryo Santos dari Brasil ini sudah banyak menunjukkan bukti-bukti arkeologis dan bukti-bukti geologis. Jadi datanya juga ada, ya juga ada, cuma memang perdebatan masuk ke wilayah dunia prasejarah ya, di mana Atlantis itu menjadi isu, di mana dulu dikatakan di dasar laut Indonesia itu pernah muncul sebuah bangsa, sebuah entitas yang sudah memiliki peradaban besar. Ya bahkan Plato di Yunani ya yang hidup di sekitar 250 sebelum Masehi ya, itu sudah mengatakan ada yang namanya Eden ya. Eden itu semacam surga yang ada di timur. Nah, yang dimaksud Plato itu apa Eden itu? Nah, ternyata riset zoologi, riset ini hewan-hewan di sepanjang bentangan Katulistiwa itu ya, itu kemudian menemukan bukti-bukti awal ya bahwa ternyata di dasar laut Indonesia itu memang pernah secara geologis memang dibuktikan, ini sudah dalam penelitian geologis, kita ini pernah menjadi satu ya, pernah menjadi satu daratan. Nah, ini kan digambarkan jadi Malaysia, Sumatera, Kalimantan itu pernah menjadi satu ya. Itu disebut dengan Pentasunda atau Sundaland ya. Jadi di sini. Jadi kadang-kadang disebut dengan dataran Sunda atau nah
ini yang kemudian dipisah oleh garis yang nanti akan memisahkan antara dataran Sunda dan Sahul, ya Sahul. Jadi kayak Irian atau Papua sekarang itu dan termasuk Papua Nugini itu dulu jadi satu dengan ini dari apa ini Australia, ya jadi satu. Ya, jadi kalau ini dilihat, kenapa kok ada tesis semacam itu dibuktikan dari di dalam ini sekarang menjadi laut itu, ya itu banyak ditemukan palung-palung atau bekas dengan darah Kalimantan. Ya, jadi telah diteliti, oh ini dulu bekas daratan yang sekarang tenggelam di bawah laut karena es di kutub utara kutub selatan cair sehingga permukaan laut naik. Sehingga sebagian daratan yang ada di sini kemudian menjadi laut dan daratan yang dulu ada kemudian tenggelam di bawah laut. Yang tersisa ini adalah kemudian pada zaman Pleistocene es masa awal itu daratan itu mengembang, ya mengembang pecah dan kemudian berserakan kemana-mana itu. Itu proses geologi awal, ya proses geologi awal yang masanya itu diperkirakan terjadi kurang lebih 2 juta tahun yang lalu, ya 2 juta tahun yang lalu. Dan mulai agak sempurna, artinya diem, ya bumi itu tidak bergejolak lagi secara geologis. Nah itu kalau kita bandingkan dengan sejarah dunia yang lain, ya kayak di Yunani itu apa itu hampir sama aja, ya. Jadi Yunani itu juga kebudayaan yang mulai muncul sekitar 300 atau paling tua itu 500 sebelum Masehi. Ya, dan itu lebih tua dari Mesir, dan Mesir itu hampir sama dengan yang ada di, di Nusantara ini, ya. Jadi bayangkan pada saat itu pada suatu masa di zaman yang kurang lebih sama gitu, ya. Itu ada kebudayaan ini Atlantik, ya, kemudian Yunani klasik, ya Yunani lama, ya Yunani kuno. Jadi itu kalau kita membaca sejarah lama dunia itu sering disebut-sebut, ya 3 entitas itu. Nah, kalau kita bandingkan nanti pada artefak-artefaknya itu satu sama lain itu ada kemiripan, ada saling keterpengaruhan. Nah, padahal kita tahu pada zaman itu namanya transportasi belum seperti sekarang, tetapi ternyata ada kemiripan teknologi, simbol dan benda-benda yang diproduksi itu. Nah, ini yang sebenarnya menarik, ya di dalam buku Atlantis dan termasuk buku ini Nusantara Sejarah Indonesia yang ditulis oleh Bernard Vickley, ya ini Flecke, ya itu ini semua sudah diindonesiakan buku ini. Buku ini sudah ditranslate ke Indonesia. Ya, mungkin masih ada di toko buku, saya enggak tahu. Tapi ini cukup lama, terbitnya kira-kira 5-6 tahun yang lalu lah ini buku ini. Nah, itu bisa dilacak dari situ Indonesia masa prasejarah, ya. Jadi prasejarah itu dibagi awal dan akhir. Berikutnya dari masa prasejarah itu zaman itu tentu karena ada jejak, ya. Kalau tidak ada jejak kita tidak mungkin kita membayangkan ada orang. Ya setidaknya ada orang-orang prasejarah yang sudah ditemukan banyak ahli membuktikan pada ini dalam konteks teori evolusi, ya. Ya di Jawa itu pernah ditemukan sejumlah kerangka manusia prasejarah, ya yang di Solo, di Pacitan, di mana-mana itu termasuk gambar tangan, ya yang ada di gua-gua prasejarah di Sulawesi, ya yaitu misalkan ini, ya yang saya muat ini di Leang-Leang di Sulawesi Selatan di dekat Maros itu ada gua yang ada cap tangan di situ, ya termasuk yang ini penelitian dari kawan-kawan etnoarkeologi gambar tangan, jadi khusus etnoarkeologi gambar tangan itu membuktikan ada kehidupan masa itu yang diperkirakan hidup 10.000 tahun sebelum Masehi sampai 200-an Masehi. Jadi ini masa yang sangat lama sekali. Kemudian juga setelah itu manusia masuk ke zaman yang agak akhir, ya dari masa prasejarah,
di kebudayaan megalit ya di Pasemah Sumatera Selatan ya itu ada kebudayaan batu megalit yang luar biasa dan ini hasil disertasi ya dari buku Tri Wurjani itu sebenarnya disertasi dalam kajian semiotika Roland Barthes ya Roland teori semiotika Roland Barthes yang membaca tanda-tanda di dalam arca-arca megalit ya. Nah, kalau kita pernah sekolah dan mendengarkan kuliah kebudayaan, maka kita juga sering kali mendapatkan ini bukti-bukti arkeologis tentang alat-alat zaman dulu yang digunakan orang-orang zaman itu. Dulu yang serba batu. Ya, artinya zaman itu memang belum ada logam. Ya, semua alat-alat untuk survival, untuk hidup, untuk berburu, untuk membunuh hewan, untuk mencari makanan dan seterusnya itu untuk alat mempertahankan dirinya ya itu semua digunakan alat-alat batu yang sebagian diruncingkan karena memang gunanya untuk mematahkan untuk keperluan berburu dan seterusnya. Nah, ini banyak ditemukan di situs-situs arkeologi prasejarah. Nah, ini sepintas saja ya. Jadi silahkan nanti Anda membaca buku-buku yang saya tayangkan di sini, arkeologi gambar tangan gua-gua prasejarah, terus kemudian arca megalitik dan seterusnya. Jadi tentu yang lain masih sangat banyak. Kemudian buku-buku yang lain ya, referensi yang saya sarankan Anda kejar dan harus dibaca untuk memahami akar-akar kebudayaan kita, yaitu bukunya Gloslier, ya Bernard Philippe Gloslier. Yaitu ini juga buku yang sudah diindonesiakan, apalagi sudah dalam bahasa Indonesia itu mestinya kita harus baca ya. Indochina, persilangan kebudayaan. Ini yang menarik adalah penelitian dia tentang persilangan-persilangan kebudayaan di Asia Tenggara, ya, yang dulu disebut dengan Indochina itu. Jadi ada di situ di sekitar Burma, lalu Laos, kemudian Vietnam, sampai ke kita di Nusantara itu, ya persilangan-persilangan kebudayaan yang datang dari utara, kemudian ketemu dengan kebudayaan-kebudayaan di selatan, ya melahirkan apa yang disebut dengan istilah Indo-Cina. Jadi ada Indo dan Cina. Indo di situ adalah wilayah di Nusantara, Cina adalah wilayah di utara. Ya dengan demikian itu nanti ada persilangan budaya, baik nanti masuk ke tahapan apa yang disebut dengan sinkritis, ya mempertemukan banyak anasir, ya ada yang akulturasi, ya dan asimilasi. Kemudian ada buku lagi yang mempertajam dan memperluas kajian dari Gloslier, yaitu kerajaan-kerajaan awal Kepulauan Indonesia dan Semenanjung Malaysia. Ada orang luar datang banyak dan berduyun-duyun, ya artinya di sini itu ada banyak hal, ada banyak sumber kekayaan, terutama kekayaan alam saat itu, ya. Karena itu Nusantara itu menurut orang seperti Dennis Lombard itu sebagai suatu tempat yang paling sangat menarik untuk meneliti persilangan kebudayaan. Ya. Jadi Nusantara khususnya Jawa itu katanya Dennis Lombard adalah tempat yang paling menarik di dunia ini untuk meneliti persilangan kebudayaan. Ya. Dan buku-buku yang lain yang sudah ditulis di luar Lombard ya, itu antara lain ini Anthony Reid ini. Jadi ini 2 jilid bukunya. Jadi pada kurun 1450 sampai 1680 dan 1450 diteruskan sampai 1880. Ini masa perniagaan ya. Jadi jaringan ini tanah di bawah angin dan jaringan perdagangan global. Jadi perdagangan global tahun-tahun ini sudah terjadi ya. Jadi bukan sekarang saja yang namanya World Trade Organization itu bukan sekarang aja, dulu juga ada ya. Ya mungkin bentuknya tidak sama sekarang, tetapi sebenarnya orang-orang luar berdagang ke Indonesia itu sudah sejak abad ke-15 sampai abad ke-17 itu sudah sangat terjadi. Nah, karena itu sangat mungkin kemudian orang Eropa itu juga ikut-ikut tertarik nanti ya, abad 15
mereka mulai berdatangan ke Nusantara. Ya, baik itu silahkan nanti dilacak, direferensi, kalau Anda tertarik silahkan dibaca. Ya. Kemudian yang berikutnya, ini masih banyak ya. Jadi buku-buku untuk melacak akar-akar peradaban kita itu sangat banyak sekarang ini. Tidak tahu sekarang ada booming penerbitan buku-buku sejarah, banyak penerjemahan ya buku sejarah yang cukup baik ya. Terjemahannya tidak sembarangan ya. Jadi diterjemahkan dengan sangat baik ya oleh penerjemah-penerjemah Indonesia. Ya silahkan itu diakses ya. Yang pertama ini dalam buku ini adalah bukunya Bellwood ya, Peter Bellwood. Itu prasejarah kepulauan Indo-Malaysia. Jadi ini lebih masuk ke dunia masa lalu sekali ya, jadi yang ribuan jutaan tahun yang lalu itu dibahas secara arkeologis dengan bukti-bukti terkini dari Peter Bellwood. Ya, ini bahkan edisi revisi, ya, direvisi oleh penulisnya dan ada penambahan-penambahan data terkini. Kemudian melacak sejarah kuno Indonesia lewat prasasti. Ya, ini kebetulan hasil tulisan terjemahan prasasti-prasasti yang diketemukan oleh seorang epigraf. Epigraf itu ahli prasasti, ya, namanya Bukhari, Profesor Bukhari. Ya, sekarang ini sulit mengganti orang seperti ini. Alhamdulillah, ini sudah wafat ya orangnya, ya sudah wafat beberapa tahun yang lalu. Sampai hari ini saya tidak dengar siapa yang mengganti beliau ini karena ilmu langka itu dia bisa menerjemahkan, bisa mengalih bahasakan ya, prasasti-prasasti yang sangat kuno sekali dengan huruf-huruf kuno ya yang nanti juga akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Jadi ini juga bisa kita lacak betapa orang dulu itu namanya budaya atau literasi tulis dan literasi visual itu sudah jalan. Sekarang ini aja orang gitu sabu odo sedikit-sedikit literasi visual, literasi apa gitu ya. Jadi kalau mbah-mbah kita itu sudah sangat orang yang sangat memahami literasi budaya lesan oke, budaya tulis oke. Ya, buktinya ada budaya tulis, banyaknya prasasti ditemukan itu terjadi budaya tulis. Apalagi budaya lesan ya, dongeng-dongeng, mitos, ya, legenda itu adalah bahasa lesan yang dituturkan dari waktu ke waktu ke setiap generasi. Nah, jadi kita jangan minder jadi bangsa Nusantara itu sebenarnya luar biasa. Kita menjadi kayak goblok itu karena semua ukuran itu dari sekarang yang dibikin oleh mereka, lalu kita pakai, ya pasti kita kelihatan kerdil ya. Coba mereka diukur dengan kondisi seperti ini, ya pasti mereka gantian tidak punya gitu. Jadi ini yang fungsi belajar sejarah itu bukan untuk apa ya, untuk romantisme masa lalu. Justru belajar sejarah itu kita makin tahu diri kita, siapa diri kita sesungguhnya. Lalu kemudian kalau kita tahu diri kita, definisi diri kita siapa, baru kita nanti kita bisa merancang ke depan. Kita harus bergaul dengan siapa untuk mengembangkan ini semua. Kalau kita tidak memahami akar kebudayaan kita, ya nanti kita akan terombang-ambing dengan isu-isu sekarang namanya kontemporer dan sebagainya itu kita akhirnya ikut-ikut semua paradigma penciptaan karya seni kontemporer itu selalu kita termehek-mehek gitu ya dengan dunia luar ya. Sementara sebenarnya kita punya akar-akar budaya yang bisa kita jadikan referensi dunia penciptaan seni sekarang sebenarnya. Jadi fungsi sejarah bukan romantisme, tetapi fungsi sejarah adalah justru kita mengenali diri kita sendiri sesungguhnya siapa. Berikutnya adalah buku yang sangat menarik juga, Sejarah Asia Tenggara. Ya, ini covernya saja sudah menggugah minat untuk dibaca, yaitu Kapal Borobudur. Ya, jadi di Borobudur itu di panel kesekian itu kira kalau tidak salah di tingkat 3 itu ya, dari bawah itu ada perahu Borobudur dan ini pernah replikanya itu dibuat beneran oleh pelaut suami istri Inggris, orang kaya tetapi kurang pekerjaan, sudah blenger sebagai orang kaya, lalu dia mencoba mereplikakan replika ini dibuat beneran perahu yang mencontoh betul struktur perahu Borobudur, lalu terus dicoba keliling dunia, mengarungi samudra yang luas itu. Ternyata tidak masalah, ya balik lagi ke Inggris,
Ya, artinya orang dulu ketika berlayar kemana-mana itu sudah sangat canggih. Ya, orang kalau sudah berlayar kemana-mana itu artinya pasti memiliki ilmu astronomi, membaca bintang-bintang rasi-rasi itu, sehingga tahu arah, tahu musim, tahu arah angin, tahu macam-macam di situ. Ya, lalu karakter gelombang dan seterusnya. Kalau bulan sekian jangan lewat ini karena gelombangnya akan sekian karena arah anginnya dari sekian. Itu mereka sudah sangat paham seperti itu. Ya, artinya itu zaman itu ilmu pengetahuan kalau bisa disebut ilmu gitu ya, kalau dalam terminologi sekarang sudah ada gitu, bukan berarti ilmu itu baru datang ketika kita berinteraksi dengan barat, salah itu. Ya, jadi kita sudah punya ilmu pengetahuan itu dalam artian pengetahuan yang memang kita bisa akses zaman itu dan bisa menciptakan solusi-solusi ya atas masalah-masalah yang berkembang saat itu gitu ya. Yang berikutnya buku yang makin mempercanggih pengetahuan kita yaitu sejarah modern awal Asia Tenggara. Ya, ini juga dikalang oleh sejarawan Anthony Reid. Ya. Ini beberapa referensi yang membantu kita nanti ke depan itu memahami akar-akar peradaban kita di ke belakang ya. Nah, yang terkait dengan kebudayaan dalam khususnya nanti kesenian, itu memang secara spesifik bisa dilacak melalui buku ini ya, sekalipun juga ada yang lain ya. Jadi Nusa Jawa Silang Budaya ini juga sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dari Dennis Lombard. Ini buku yang saya sangat kagumi, merupakan magnum opus dari peneliti Prancis, suami istri sebenarnya ini. Dennis Lombard itu peneliti Asia, khususnya memang dulu Cina, lalu kemudian masuk ke Indonesia dan akhirnya spesialis Indonesia. Ini buku yang kiri ini adalah 3 jilid sebenarnya ya, 3 jilid. Ya ini yang saya tampilkan jilid 1 ada batas-batas pembaratan. Jadi jilid 1 itu menceritakan justru masa yang sekarang, masa yang paling awal, yang dekat dengan kita. Jilid kedua mulai menjauh dengan kita, jilid ketiga yang sangat jauh dari kita. Jadi artinya yang prasejarah. Itu jilid 3 bicara prasejarah. Jilid kedua itu bicara gelombang India, gelombang Cina masuk ke Indonesia. Nah, yang ketiga itu gelombang Eropa masuk ke Indonesia. Ya, itu terjadi persilangan-persilangan yang sangat menarik dan melahirkan kebudayaan-kebudayaan yang dimana kemudian kita tidak menemukan apakah kita ini dijajah atau tidak jelas di situ. Ya, ternyata nenek moyang sangat menikmati pertemuan-pertemuan dengan kebudayaan lain. Dan itu juga sudah dibuktikan sebelumnya oleh ini buku Claire Holt, buku klasik ya, Art in Indonesia, Continuities and Change, yang dulu juga pernah saya singgung pada materi referensi seni rupa itu. Nah, kemudian di Indonesiakan, ini buku dari ini di Indonesiakan menjadi cukup tebal, yang mengindonesiakan Profesor R.M. Sudarsono almarhum, yaitu menjadi melacak jejak perkembangan seni di Indonesia. Saya kira Anda semua, para mahasiswa, barangkali kesulitan mencari ini ya, karena ini saya pun juga dapatnya tidak asli ya, saya mendapat fotokopiannya, tapi masih sangat bisa dibaca, sangat bagus, dan covernya juga saya kondisikan persis dengan buku aslinya. Kemudian ini, kalau ini buku yang pernah dicetak beberapa kali dan dulu relatif mudah didapat, enggak tahu sekarang saya enggak, sudah enggak pernah melihat di toko buku. Nah, 3 buku ini ya sebenarnya menceritakan ini ya, adanya kontinuitas dan diskontinuitas. Jadi ada keberlangsungan ya, kesinambungan, tetapi juga ada discontinuity. Discontinuity itu sebuah milestone, tonggak, di mana orang berhenti menjadi simptom di situ, menjadi tonggak yang penting menandai perkembangan zaman. Ya, diakibatkan oleh perubahan politik, ya perubahan orientasi masyarakat, juga pengaruh agama, ya itu terjadi discontinuity. Ya, discontinuity itu kita berjalan terus kita tiba-tiba di tengah jalan itu ada sesuatu yang kemudian kita harus berhenti untuk merenung, untuk dipikir lagi dan seterusnya. Itu namanya discontinuity. Selain ada keberlangsungan, ya keberlangsungan yang terus-menerus, tapi juga ada titik simptomnya, ya titik-titik yang kita anggap sebagai milestone, tonggak-tonggak penting dalam perjalanan sejarah seni di Indonesia.
Ya, silakan nanti bisa diperdalam dari sini. Buku-buku yang lain yang tidak kalah menariknya untuk memperluas bagaimana seni Nusantara itu memang memiliki mutu yang luar biasa, ya saya kira buku-buku ini yang bisa menambahkan pengetahuan tentang tekstil, tentang batik, ya tentang apa itu seni kriya yang luar biasa, yang sangat rumit, yang sangat sophisticated, yang kompleks, ya, yang simbolik, ya itu ada di Art of Indonesia. Lalu Mas apa tuh Hoki Sitongkir juga memecahkan kode-kode budaya Nusantara melalui penelitiannya dalam kebudayaan Nusantara yang kemudian dimasukkan ke program-program internet apa ini di komputer ya, yang lalu menemukan relasi-relasi ya tentang warna, tentang bentuk, ya tentang motif, ya itu di apa itu di riset bertahun-tahun oleh Hoki Sitongkir. Hoki Sitongkir bukan ahli kebudayaan, tetapi aslinya itu dia ahli matematika dan apa itu komputer, ya. Dan itu akhirnya menemukan program-program untuk membuktikan ini ya kesinambungan kode-kode budaya Nusantara itu. Kemudian buku yang agak lama dari Fritz Wagner yaitu Art of Indonesia. Ini juga membentangkan cerita dari prasejarah sampai kebudayaan ketemunya kebudayaan modern dari Eropa. Nah, saudara-saudara semua, kita kalau kita lihat ya penampang secara historis itu sebenarnya terutama Jawa ya, terutama Jawa itu sebelum kedatangan Buddha, kedatangan Hindu, Barat, Tionghoa, Islam ya yang datang dari utara semua ya masuk ke pantai utara Jawa itu, makanya kota-kota sepanjang pantai utara Jawa itu kalau kita bedah situs-situsnya menarik semua, itu ada unsur Buddhanya, unsur Baratnya, ada Hindunya, ada Tionghoanya, ada Islamnya ya. Itu berada di sepanjang ini ya. Nah, di Jawa sendiri sudah berkembang primordial ya. Jadi artinya kebudayaan asli yang bersifat primordial. Nah, kalau kita membaca sejarah Indonesia, itu sebenarnya kita sedang belajar apa yang disebut dengan kebudayaan dalam arti luas, ya. Jadi di sana seperti yang sudah saya katakan di awal, kita akan mempelajari teknologi dalam konteks kebudayaan masing-masing zaman, akan belajar tentang arsitektur, ya, tentang budaya rumah, ya, mulai dari rumah gua sampai rumah yang kemudian dibikin dengan simbolis sekali ya. Jadi rumah Indonesia arsitektur itu bukan sekadar rumah untuk hidup, untuk ngiyup, untuk berlindung dari cuaca, tapi lebih sebagai rumah yang terkait dengan makrokosmos, bahkan dengan metakosmos. Ya, rumah bukan sekedar untuk hidup, untuk melindungi fisik, tetapi juga untuk melindungi dunia rohaniah kita. Itu luar biasa itu, prinsip arsitektur Nusantara itu. Kalau kita pelajari khusus itu kita bisa terkagum-kagum dengan arsitektur Nusantara itu. Kemudian aspek kesusastraan, budaya tulis, ya budaya lisan di dalam kesusastraan juga sangat luar biasa banyak di Nusantara. Kemudian aspek politik, aspek seni, ya keadaan sosial, perekonomian dan agama. Nah, itu kalau kita bicara persilangan-persilangan ini semua ada 8 aspek itu saling satu sama lain saling terkait, ada semua. Persilangan teknologi, persilangan arsitektur, persilangan kesusastraan, persilangan politik, persilangan seni, persilangan sosial, perekonomian, agama dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari aspek kronologis, ya sebenarnya kita ini sejak dulu selalu memahami sejarah Indonesia itu sebenarnya sangat Belanda sentris ya. Ya ini kan dalam berbagai seminar sejarah yang akhir-akhir dilaksanakan itu ingin memahami sejarah Indonesia itu secara Indonesia sentris. Jadi bukan Nederland sentris ya, karena sejarah awal itu kita terlalu tercekam dengan temuan-temuan pikiran-pikiran orang-orang Belanda ya yang membentangkan periodisasi sejarah Indonesia itu seperti apa yang dia inginkan gitu ya. Ya belakangan ini banyak digugat ya, belakangan banyak digugat karena
muncul banyak temuan-temuan riset-riset yang mutakhir, yang banyak merevisi periodisasi, ya. Dan makanya kemudian muncul Indonesianisasi historiografi. Jadi memikirkan historiografi, penulisan sejarah dengan visi keindonesiaan. Nah, ini yang menantang sebenarnya. Ya, tapi dalam konteks ini saya tidak bicara itu ya, karena itu butuh waktu khusus untuk historiografi itu. Ya, saya akan mencoba menjelaskan apa yang namanya kronologi itu ya berdasarkan hal yang sudah Anda kenal secara umum ya. Jadi tadi sudah ada prasejarah, kemudian ada protosejarah ya, tahun 200 sampai 600 Masehi. Nah, pada masa ini sebenarnya agama primordial itu sudah mulai tumbuh. Ya bahkan diduga sebelumnya pada prasejarah akhir 10.000 sampai 200 Masehi itu 10.000 sebelum Masehi sampai 200 Masehi itu sebenarnya sudah ada namanya agama Kapitayan nanti. Nah, kemudian ada masa klasik ya. Masa klasik saya juga tidak ngerti kenapa kok masa awal 600 sampai 900 Masehi itu kedatangan gelombang India mulai masuk ya, kemudian klasik Madya 900 sampai 100 250, klasik akhir 1250 sampai 1500 Masehi ya. Ini saya sering berdebat dengan ini ya, dengan periodisasi ini. Kenapa ini disebut klasik gitu? Ya, apa itu klasik gitu? Kan pertanyaannya harus jelas klasik itu apa dulu. Kalau klasik biasanya diterjemahkan sebuah puncak dari peradaban ya, yang merupakan kualitas puncak yang ditemukan suatu peradaban dan itu kemudian mempengaruhi kebudayaan selanjutnya. Ya, pertanyaannya pada periode klasik awal di mana Hindu Buddha itu dikatakan di situ adalah memasuki masa klasik. Pertanyaannya adalah apakah pengaruh itu ada sampai hari ini? Ya. Apakah kemudian pengaruh itu mewarnai seluruh Nusantara? Ya. Itu kan harus dipertanyakan karena klasik itu pengaruhnya luas, ya, pengaruhnya luas dan dari waktu ke waktu terus-terusan ada gitu. Ya, maka yang disebut klasik Indonesia itu juga bisa tanda tanya besar, ya. Karena begitu Islam datang, yang di dalam buku-buku lama itu selalu dikatakan Islam masuk sekitar abad 15, abad itu sebenarnya juga sudah teori itu sudah dianggap masa lalu ya, karena ternyata bukti-bukti arkeologis dan bukti-bukti cerita-cerita dari luar, cerita dari Cina, cerita dari Portugis, ya, ternyata gelombang orang Islam datang ke Nusantara itu tidak abad ke itu, tetapi abad ke-7 Masehi sudah mulai datang. Ya. Dan ini dalam sejarah-sejarah lama itu selalu dikatakan Islam itu masuk zaman Madya 1500 sampai 1600 Masehi. Ini juga harus dikritisi apa betul itu. Ternyata dalam penelitian akhir sekarang ini banyak periodisasi itu salah. Ya. Artinya terrevisi oleh temuan-temuan dari riset-riset yang sekarang. Ya. Nah, kemudian gelombang barat itu mulai berdatangan 1600 sampai 1900, bahkan sampai sekarang kalau barat hampir sekarang ini, terutama melalui imperialisme dan kemudian juga di dalam imperialisme sambil menyebarkan agama, plus kita harus juga menerima kenyataan kita juga dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan barat yang kemudian kita terima sampai sekarang dan kita pelajari, ya. Itu dari segi aspek kronologis. Nah, dalam konteks ini sekarang, ya, Nusantara sebagai sebuah basis peradaban Indonesia, sebenarnya kata Nusantara itu dari mana sih? Kita berkali-kali ngomong Nusantara, tetapi seringkali kita tidak melacak dari mana asal-usul kata Nusantara itu. Ya, kan kebanyakan kalau anak-anak sekolah itu mesti Nusantara. Nusa itu kepulauan, antara itu daerah di antara kepulauan-pulauan itu sesederhana itu. Ya, padahal kalau kita lacak di masa Kadiri ya, di masa Kadiri
kerajaan Kadiri maksudnya, ya, itu ada struktur masyarakat zaman itu tuh dibagi 3. Yang pertama ada yang disebut dengan tani, tani pakai TH ya, THANI, A-nya tetapi atasnya itu ada coret di atas. Jadi enggak tahu bacanya gimana itu, pokoknya baca aja tani gitu ya. Itu artinya desa. Jadi struktur desa sudah ada di masa Kadiri. Kemudian kesatuan dari tani-tani, jadi beberapa tani kumpul, ya artinya kesatuan dari desa-desa itu. Kalau sekarang kan disebut kecamatan. Kecamatan itu membawai sejumlah desa, ya. Nah, zaman Kadiri itu disebut dengan wisaya, ya, wisaya. S-nya itu ada kayak ceret di bawah itu. Wisaya. Itu kurang lebih kalau sekarang bisa dianggap kecamatan gitu ya. Jadi kumpulan dari desa-desa. Nah, kemudian kalau kumpulan kecamatan-kecamatan, ya, kumpulan sejumlah kecamatan itu disebut dengan bumi, ya, bumi, BHUMI, ya, kabupaten itu kira-kira sekarang ini, ya. Dan itu baru mulai muncul raja-raja di situ, raja-raja kecil, ya. Dan kemudian raja-raja kecil ini lalu di era berikutnya setelah Kadiri itu masa Singasari ya, itu mulai ada konsep menyatukan bumi itu. Jadi kumpulan dari bumi-bumi atau yang di diperintah oleh raja-raja kecil itu di era Singasari, mulailah ada kata Nusantara, ya. Terutama kemudian dikaitkan dengan awal berdirinya kerajaan Majapahit setelah era Singasari. Ya, jadi Nusantara itu adalah kesatuan bumi-bumi itu, yang artinya ya Nusantara itu secara harfiah adalah keseluruhan Nusa. Ya, Nusa itu apa sih? Nusa itu tempat yang harus atau tempat yang hanya dapat atau yang dicapai melalui laut. Jadi tempat yang harus dicapai melalui laut. Tempat yang hanya dapat dicapai melalui laut. Itu namanya Nusa. Ya. Itu dari penjelasannya seorang arkeolog kebangsaan Indonesia yang pernah jadi dirjen kebudayaan ya, seorang arkeolog tari bahkan dan sangat terkenal sekali namanya Profesor Edi Setiawati ya. Dan itu buktinya manuskrip, bukan ngawur, bukan ngarang, buktinya adalah manuskrip kuno ya, kita para raton dan seterusnya. Dan istilah Nusantara itu dia temukan di negara Kertagama, Kepala Raton dan seterusnya. Jadi Nusantara ternyata secara harfiah itu adalah keseluruhan Nusa atau tempat yang harus dicapai melalui laut. Ya. Dalam politik Orde Baru, dalam hukum laut internasional itu Nusantara itu dimanai adalah negara lautan. Jadi lautannya didahulukan agar terjadi konsep negara maritim. Negara lautan yang di dalamnya ada pulau-pulau. Nah, gitu. Jadi kalau membaca hukum laut internasional itu, Indonesia itu adalah disebut negara lautan maritim yang di dalamnya itu ada pulau-pulau. Jadi bukan negara kepulauan yang dilingkungi laut, bukan begitu. Ya, karena itu nanti implikasi secara politik, secara hukum akan berbeda. Jadi kita itu mendefinisikan negara lautan dulu, batas laut terluarnya dulu. Ya, nah, nanti di dalamnya itu ada pulau-pulau. Kalau negara kepulauan yang dikelilingi laut, ya, maka nanti kapal asing dari luar itu bisa masuk sesukanya di tengah Indonesia. Ya, jadi itu luar biasa itu pengertian itu. Jadi negara kelautan, negara maritim yang di tengahnya ada pulau-pulau. Sehingga batas terluar dari wilayah itu yang kemudian didefinisikan sebagai batas NKRI yang sekarang ini itu. Dan sampai hari ini tidak berubah memang. Ya itu ada tokohnya dulu Menteri Luar Negeri di era Orde Baru yang sangat luar biasa. Siapa itu? Pak Mukhtar Kusuma Atmaja. Ya. Saya punya bukunya beliau itu. Jadi definisinya itu seperti itu. Jadi Nusantara itu sebagai kita katakan sebagai modal budaya. Peradaban Nusantara itu ada daya pikirnya, ya, harus ingat ya, ada daya pikirnya, ada daya nalarnya, ada daya kreasinya, dan tentu ada daya estetiknya, ya. Itu dan daya-daya yang lain. Tetapi yang menonjol adalah
daya pikir, karena semua di situ ada teknologi, ada sistem masyarakat, ada sistem simbol dan seterusnya, ada daya kreasi dan daya estetik. Dan yang menjadi menarik, kesadaran spiritualitas itu menjadi basis estetik seni rupa Indonesia. Ya, jadi yang membedakan dengan tempat-tempat lain secara signifikan itu sesungguhnya adalah basis kesadaran estetiknya itu spiritualitas. Ya. Ini menjadi sifat dasar yang terus muncul sampai ke seni rupa kontemporer. Nanti di belakang saya tunjukkan karya-karya seni rupa kontemporer yang memiliki kesadaran spiritualitas yang kemudian ternyata mampu menjadi distingsi atau daya beda ya dengan ciptaan-ciptaan dari luar Indonesia. Itu justru ketika masuk ke kesadaran spiritualitas. Yang dimaksud spiritualitas itu ya bukan berorientasi pada satu terminologi agama ya, tetapi bisa dari macam-macam sumber spiritualitas itu. Nah, yang berikutnya saya kira ini saya lewati saja ya, kita memahami kebudayaan itu apa, saya kira sering diucapkan ya, walaupun definisi kebudayaan itu sungguh sangat banyak ya, tergantung dari perspektif masing-masing. Ini misalkan kayak ini, kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia atau kelompok manusia yang dikembangkan melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya yang berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, kita lewatin aja, tapi pengertiannya bahwa kebudayaan itu keseluruhan gagasan. Jadi artinya wholeness. Jadi keseluruhan yang gagasan yang menyeluruh, yang kompleks ya. Yang tidak sederhana. Kebudayaan itu keseluruhan gagasan yang kompleks ya. Dan juga perilaku ya, dan hasil karya manusia ya, atau kelompok manusia yang dikembangkan melalui proses belajar terus-menerus. Ya, kebudayaan tidak pernah berhenti, kebudayaan selalu beradaptasi dengan tantangan-tantangan zaman. Ya, kebudayaan selalu dinamis, kebudayaan tidak pernah statis. Termasuk identitas itu sebenarnya juga bukan statis. Identitas itu selalu mengalami penyesuaian-penyesuaian karena situasi yang berbeda-beda. Sementara sistem kebudayaan itu adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi sistemik dari budaya keagamaan, budaya kebangsaan, budaya kesukuan, budaya tempatan, artinya lokal maksudnya, serta budaya global yang terkait satu sama lain dan dinamis menuju ke arah kemajuan peradaban bangsa. Jadi sistem itu lebih mengakomodasi seluruhnya, ya, baik yang dari satuan suku sampai ke satuan global, itu satu sama lain bertemu secara dinamis menuju kemajuan peradaban bangsa. Ya, di era arkeologi lama itu sudah ditemukan respon-respon yang sangat menarik ya. Ya misalkan kalau Anda pergi ke Sendang Duur akan menemukan seperti ini. Ya ada pengaruh Hindunya, pengaruh Cinanya, pengaruh Islamnya, itu tumplek-blek di situ. Ya, jadi luar biasa. Artinya gitu, kalau kita hanya merespon satu kemungkinan, maka akan jadi sangat stereotip. Tapi begitu kita mampu mengakomodasi masa itu dengan sangat dinamis, maka terjadi ini kemajuan peradaban bangsa. Ya, termasuk dari segi bahan, pemakaian bahan, misalkan di Jawa Timur ditemukan mulai batu bata dan seterusnya. Kok tidak meneruskan dari batu andesit yang dari Jawa Tengah, tapi Jawa Timur mengalami perubahan materi dan seterusnya. Itu karena juga ada tadi ya, ada pengaruh-pengaruh dari Cina yang juga sudah memperkenalkan arsitektur dari luar, yang kemudian juga ada bakaran-bakaran tinggi untuk membuat batu bata, lalu porselin, ya, keramik, genting dan sebagainya. Itu adalah sebenarnya interaksi juga dari luar. Selain juga di lokal juga ada, tetapi teknologi yang makin rumit, makin canggih, makin sempurna itu akibat dari pengetahuan-pengetahuan dari luar yang diserap dan kemudian digunakan oleh bangsa nenek moyang zaman dulu. Menurut Kuncoro Ningrat, unsur-unsur kebudayaan itu ada 7 ya, ada 7. Ini saya kira perlu kita hafal di luar kepala, karena yang sampai hari ini seperti itu belum ada yang menggoyang teori ini. Tetapi ada tambahan, ada tata boga dan tata busana. Ya, jadi boga dan busana itu masuk di dalam unsur-unsur kebudayaan. Karena memang boga Nusantara itu, waduh, mau kita itu urusan sambel saja.
itu bermacam-macam jenis sambal. Tidak ada bangsa yang bisa membuat sambal selezat sambal Nusantara. Dan itu ragam macam-macam jenisnya. Ya. Kita kalau mau nyebut 100 jenis sambal aja ada. Itu bisa jadi topik penelitian sendiri tuh tentang sambal. Kita ngomong kerupuk aja itu banyak. Yang ngomong soto juga banyak. Ngomong nasi pecel juga banyak ragamnya. Variannya banyak sekali. Dengan demikian boga itu menjadi sebuah kebudayaan kuliner ya yang tidak ada tandingannya. Ya, itu sangat keliru sekali kalau kita tiba-tiba menyukai Kentucky Fried Chicken. Itu keliru sekali. Itu apa itu ayam cuma digoreng begitu lalu sambelnya cuma matrit gitu aja dikeluarkan dari alat itu. Ya, lain dengan sambal-sambal yang diulek langsung ya oleh penjual ya dengan sangat luar biasa, bumbu-bumbunya sangat kompleks ya, sangat banyak dan lezat ya. Itu kita seringkali tidak menghargai seperti itu. Ya, busana juga begitu. Ya, tekstil Nusantara itu sudah menjadi bahan kajian orang luar negeri yang menerbitkan banyak puluhan bahkan ratusan buku yang menjelaskan tekstil Nusantara, baik dari segi teknik, sistem simbolik dan seterusnya. Karena memang tekstil Nusantara itu bukan sekedar untuk menciptakan bahan sandang ya, tetapi lebih dari itu, melampaui itu fungsinya sampai kepada untuk melindungi entitas tubuh ini berinteraksi dengan yang maha adikodrati. Ya. Jadi itu juga disimbolkan melalui pakaian-pakaian yang dikenakan, itu bukan sembarangan itu. Jadi tata busana Indonesia itu memiliki sejarah yang luar biasa juga. Ya. Jadi ini adalah tambahan dua yang saya biru itu tambahan dari teorinya Pak Kunchoro-Ningrat. Kemudian ruang lingkup kalau kita bicara dengan kebudayaan Nusantara yang nanti kita di dalamnya juga ada menemukan akar-akar seni rupa Nusantara, ya budaya visual Nusantara, ya kita melihat struktur seperti ini. Jadi ruang lingkupnya itu kita bisa masuk ke budaya visual Nusantara, lalu sains dan teknologi Nusantara, lalu fungsi budaya Nusantara sampai pada media visual Nusantara. Nah, masing-masing ini bisa diteliti ya menjadi roadmap riset budaya visual Nusantara, roadmap sendiri. Sains dan teknologi Nusantara, roadmap sendiri. Fungsi, roadmap sendiri. Media visual Nusantara, roadmap sendiri. Nah, ini kan sudah banyak yang bisa dilakukan dari riset kenusantaraan saja budaya itu dengan topik bermacam-macam dari 4 roadmap yang di mana Anda bisa membuat tim-tim penelitian yang disuguhkan diproyeksikan ke depan dan ini sebenarnya peluang ya. Jadi tapi juga seringkali tidak dimanfaatkan secara baik di dalam konteks penelitian di perguruan tinggi. Ini lagi. Nah, struktur peradaban Nusantara itu kita kalau melihat struktur pasti ada wujud, ada nirwujud. Ya, ada wujud artinya sesuatu yang fisik, yang tampak, yang terindra. Ya, itu wujudnya macam-macam. Ada karya seni rupa, seni rupa Indonesia itu ya jangan terus dibayangkan kayak Eropa ya. Kalau ada seni lukis ya, seni lukis kita itu ya yang di atas kulit, di atas kaca, ya. Jadi bukan seperti lukisan di barat ya di atas kanvas ya. Jadi macam-macam medianya malah ya seni rupa itu lukis terutama ya. Jadi itu yang sebenarnya harus kita gali wujud-wujudnya itu seperti apa. Desain juga ada yang artinya bertitik tolak dari relasi fungsi untuk solusi kehidupan sehari-hari lalu diciptakan desain produk terutama ya. Ya desain produk misalkan mencetak alat-alat pertanian itu dari aspek desain seperti apa, dari ergonominya, dari apa itu bentuknya, dari estetiknya itu banyak sekali. Ada kawan saya yang mengumpulkan ini alat-alat dapur itu satu rumah sendiri, alat-alat pertanian satu rumah sendiri, sampai begitu. Dan itu ragamnya sangat luar biasa, sangat banyak sekali. Ya, dan bahannya juga macam-macam, mulai dari tanah liat, batok kelapa, dan yang lain itu banyak sekali. Ya, itu kalau dikumpulkan menjadi satu kayak museum arkeologi, museum antropologi
ya dalam konteks desain produk, ya. Jadi itu menarik untuk dilihat sebenarnya. Terus kemudian kriya. Nah, kriya ini juga yang seringkali kita sia-siakan dalam studi seni rupa karena dianggap masa lalu. Padahal enggak. Kriya itu adalah justru akar kesenirupaan Nusantara. Ya, Profesor Sujoko pernah ngomong bahwa seni rupa asli Indonesia ya kriya itu katanya. Sebelum ada Barat datang, ya kita itu punya kriya. Ya, jadi kita punya kriya dalam arti luas, ya, bukan dimarginalisasikan terus dipahami sekedar kerajinan, ya, lain sekali kerajinan sama kriya lain sekali, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah aspek nirwujud, ya, ada nilai, ada makna, ada fungsi, ada keilmuan, ada identitas, ada budaya, ada filsafat dan sebagainya. Itu adalah yang sifatnya nirwujud, tidak ada bentuknya, tetapi kita bisa menyerap getaran-getarannya, makna simboliknya dari situ, pelajaran apa yang ada di situ, itu nirwujud. Jadi ada wujud, ada nirwujud. Nah, dua-duanya bisa kita telaah, kita teliti, ya. Jadi kita bisa berangkat penelitian yang masuk ke struktur wujud, bisa masuk ke penelitian-penelitian nirwujud. Ya. Ini biasanya lebih ke penelitian-penelitian filosofis. Kuncoro Ningrat juga membagi wujud kebudayaan itu menjadi 3. Ini saya kira banyak yang sudah tahu, ya. Kalau belum, ya saya kenalkan, ya. Jadi kalau Anda membaca bukunya Kuncoro Ningrat, di sana itu ada wujud kebudayaan ada 3. Pertama, kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya. Jadi ini abstrak, ya, sifatnya abstrak. Ya, karena wujudnya belum dikonkretkan, masih berupa ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, itu abstrak. Tetapi dipercaya itu mampu menggerakkan kehidupan, karena orang hidup itu kalau tidak punya norma, tidak punya aturan, tidak punya sistem gagasan, ya nanti bisa tidak ada arah, ya. Jadi apalagi tidak memiliki filsafat, ya, nilai-nilai yang diakui bersama-sama, itu bisa tidak jelas hidupnya. Yang kedua adalah kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas yang sudah dipola dalam masyarakat. Jadi suatu kompleks aktivitas, ya. Jadi suatu yang kompleks yang berbentuk aktivitas-aktivitas. Wujud budaya ini berupa sistem sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Jadi sistem desa tadi, ya, sistem sampai kepada sistem negara, ya. Jadi itu adalah organisasi, lebih kepada sistem sosial, mengorganisasi. Yang ketiga adalah kebudayaan sebagai benda-benda, ya. Jadi benda yang wujud tadi, ya, mulai dari alat transportasi dan seterusnya, yaitu adalah kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya, termasuk karya-karya seni rupa secara luas, ya. Nah, kita sekarang masuk ini roadmap kesinambungan dan perubahan. Ini sangat panjang, ya. Nanti silahkan aja nanti ketika Anda sudah saya transfer materinya ini dalam bentuk PDF, nanti pada akhir kuliah ini nanti semua akan dapat, asal Anda tetap aktif menghadiri kuliah ini, ya, itu nanti bisa menghubungi Mas Condro, ya. Jadi roadmap kesinambungan dan perubahan itu sebagai berikut, ya. Jadi ini panjang, ini ada berapa slide ini. Saya jelaskan langsung melompat agak cepat aja karena ini cukup panjang, ya. Jadi dengan di skema ini kita agak mudah untuk dibaca. Jadi proses pembentukan kebudayaan di Nusantara itu kita mulai dari zaman batu tua, paleolitik, ya. Itu ada sikap atau sistem budaya. Ya, jadi yang pertama ada sikap kita kepada alam seperti apa. Ada ketergantungan kepada alam, sangat tergantung pada alam. Ya kan? Itu terus kemudian sikap yang mulai mengembara, hidup mengembara, nomadik. Dan lalu kemudian sikap yang sudah mulai menetap. Berarti di situ ada reflektif, lalu kemudian muncul pandangan hidup. Ya. Nah, ketergantungan pada alam itu lalu memunculkan budaya pemburu dan peramu, ya, berburu dan peramu. Nanti di situ nanti ada kebudayaan yang disebut dengan pola 2 menurut Prof. Jacob Sumarjo. Ya, jadi
Orang kalau berburu dan peramu itu kan rebutan ya, rebutan di sini perang, mati hidup gitu aja. Ya itu tujuannya cuma berebut tempat makanan ya di sini. Ya makanya kemudian di sini kebudayaan berburu peramu nanti kaitannya itu dengan filsafat hidupnya dan tingkat kepercayaan di sini. Ya lalu hidup pengembara itu menimbulkan tempat berlindung ya. Jadi tempat berlindungnya masih berupa gua, pohon atau menggali ya batu sebagai alat ya. Batunya itu dipakai sebagai alat untuk membuat terowongan atau tempat berlindung cerukan itu ya. Kadang-kadang juga memanfaatkan gua secara langsung. Jadi menemukan gua di situ dipakai. Makanya tadi gambar tangan itu ditemukan di gua ya karena dulu sekaligus di situ dia tinggal ya di situ. Lalu kepercayaan, magi, dinamisme. Sebenarnya di sini sudah mulai di era Paleolitikum itu sudah mulai kepercayaan primordial ya. Ya di mana orang-orang peneliti Belanda itu selalu dikatakan ada dinamisme, ada animisme. Ya, kalau animisme itu percaya ada roh nenek leluhur. Ya, roh nenek leluhur itu ya yang sudah mati itu terus berkaitan dengan kehidupan di turunannya ya terus mengintai karena itu selalu ada upacara-upacara menghormati nenek moyang ya nenek leluhur-leluhur itu ya itu yang disebut dengan animisme. Kemudian dinamisme itu adalah kepercayaan bahwa setiap benda itu yang terutama benda yang diutamakan itu memiliki kesaktian, memiliki daya linui, memiliki kekuatan adikodrati, ya. Karena pengaruh animisme tadi, karena pengaruh nenek moyang tadi, maka peralatan yang untuk berburu, peralatan untuk apa melindungi diri itu kemudian dikaitkan dengan kesaktian nenek-neneknya dulu, ya. Dan kemudian menganggap benda-benda itu memiliki kekuatan. Ya, itu yang disebut dengan dinamisme. Ya. Kemudian lalu ada kepercayaan lain yang seringkali tidak disebut yaitu totemisme. Totemisme. Totem. Jadi kalau Anda eh, masuk ke pelosok-pelosok atau suku-suku ya di Kalimantan ada suku Dayak itu ya. Setiap desa itu selalu di depan itu mesti ada totem ya. Jadi monumen yang dipahat dari kayu ya di Kalimantan itu tinggi diletakkan di perbatasan desa ya yang menggambarkan hubungan masyarakat itu dengan ini makrokosmos, mikrokosmos yang lebih besar lagi dan metakosmos. Terutama penggambaran sosok-sosok nenek moyang yang digambarkan di situ. Ya, jadi animisme dan dinamisme berada di totem itu. Ya, jadi itu sebenarnya sistem narasi yang untuk mengikat identitas etnik. Ya, jadi totem itu dulu pernah diteliti oleh Levi Strauss ya tapi di penelitiannya itu di Afrika sama di Amerika Latin. Kemudian politeisme. Jadi politeisme itu percaya pada dewa-dewa yang banyak ya, tidak hanya satu. Bukan monoteisme. Jadi Nusantara itu di awal itu mempercayai monoteisme ya. Jadi bukan monoteisme, bukan monoteisme tapi politeisme. Percaya pada teis itu ya sebangsa Tuhan atau kekuatan yang melampaui kekuatan manusia ya. Yaitu poli itu artinya banyak. Jadi kekuatan adikodrati yang banyak yang kemudian fungsinya itu ada bermacam-macam. Kalau di dalam Hindu struktur dewa-dewa itu jelas itu ada dewa Brahma, dewa Wisnu, dewa Siwa dan seterusnya. Nah, ini yang disebut dengan politeisme. Jadi animisme, dinamisme ya merupakan kepercayaan awal itu dalam konteks Nusantara itu disebut dengan agama Kapitayan. Sebenarnya itu agama, cuma orang Belanda tidak menyebutnya Kapitayan tetapi menggunakan istilah animisme, dinamisme. Ya, jadi Kapitayan itu sebenarnya dasar apa
akidahnya kalau kita pinjam istilah itu ya. Jadi dasar kepercayaan utamanya itu sesungguhnya malah justru percaya kepada sesuatu yang tidak berbentuk, tidak bisa diindra, tidak bisa diwujudkan dengan apapun, ya. Tan keno kinoyo ngopo gitu ya. Jadi tidak bisa dibayangkan bentuknya, ya, karena dia percaya kepada Dewa Taya, ya, Sang Yang Taya, ya, Sang Yang Taya itu artinya kosong. Ya, kosong bukan berarti tidak ada, artinya tidak ada bentuk, tidak ada visualisasi di situ. Ya, dan eh, baru ada bentuk itu karena sistem simbol Nusantara selalu mengalami konkretisasi dari ide-ide yang non bentuk tadi, kemudian dikonkretkan menjadi simbol-simbol. Ya, itu yang melahirkan animisme dan dinamisme. Nah, itu Nusantara itu kayak gitu ya. Jadi Nusantara itu ada dasar-dasar agama primordial, ya. Sebelum kehadiran agama-agama besar dari luar yang datang itu kita sudah punya kepercayaan monoisme sebenarnya sebelum politeisme. Kemudian juga Nusantara itu sebagai bangsa yang canggih ya karena sudah punya huruf, ya, punya huruf. Ya, punya huruf itu artinya punya bahasa, ya. Sekalipun mungkin bahasanya tidak canggih-canggih amat ya, tetapi paling tidak sudah bisa untuk berkomunikasi. Dengan adanya huruf berarti manusia itu sudah punya sistem berkomunikasi, ya. Kemudian yang paling canggih lagi, Nusantara itu sebagian suku sudah memiliki tanggalan, ya. Nah, kalau tanggalan itu kan berarti tahu astronomi, ya. Kan paling tanggalan itu kan bisa diakibatkan oleh akibat perputaran matahari, ya. Kita bumi mengelilingi matahari atau bulan mengelilingi bumi, ya, atau disebut dengan sistem Samsiah dan Komariah. Jadi berorientasi pada Samsiah, matahari, dan Komariah, bulan. Ya, tahun Hijriah itu bulan, Komariah. Ya, tahun Masehi itu Samsiah, matahari. Jadi bumi mengelilingi matahari yang disebut dengan setahun itu. 1 tahun itu kita memerlukan waktu untuk mengelilingi matahari. Itu disebut dengan 1 tahun. Ya. Dan di tradisi itu sudah punya hitungan-hitungan itu. Bahkan malah lebih tepat. Kan keren itu di tradisi itu. Jadi tanggalan-tanggalan misalkan Pawukon di hitungan-hitungan penanggalan di Jawa itu malah lebih keren dan bisa meramal orang, ya, bisa mencandra hari yang baik, hari yang tidak baik. Kalau mencari rezeki harus arahnya ke sana ke sini. Itu sebenarnya bukan klenik. Anda belajarlah. Jangan langsung wah ini anu musyrik ini belum tahu sudah ngomong begitu. Coba belajar betul sistem numerik penanggalan Jawa, oh itu Anda akan terkagum-kagum. Ya. Ada bukunya, ya, sistem penanggalan Jawa dengan deret hitung, deret ukur dan seterusnya. Oh, padahal itu kan ilmu-ilmu sekarang kayak gitu. Lah zaman dulu kok sudah ada hitungan kayak gitu. Berarti kan sangat jenius. Orang yang sudah bisa membuat huruf, bisa membuat tanggalan, itu kebudayaan tingkat tinggi itu. Kemudian yang berikutnya, Nusantara itu kita mengenal arsitektur. Ini yang diakui oleh para arsitek dunia ya. Jadi kalau belajar struktur kuno dalam arsitektur yang tahan gempa, tahan macam-macam itu adalah di Nusantara pelajaran yang paling utama. Kemudian ada budaya kain ya tekstil ya. Jadi itu kekayaannya juga ampun-ampun ya, banyak sekali. Kemudian kriya ya. Itu kira-kira sifat Nusantara itu yang dulu oleh Belanda disebut insulinde, ya, India kepulauan, ya. Kemudian berubah Nusantara dan akhirnya berubah menjadi Indonesia. Jadi nama negara kita itu pernah berubah berapa kali itu 3 kali berarti ya. Jadi Insulinde, lalu Nusantara di era Majapahit, lalu kemudian sampai Nusantara dulu, lalu Insulinde, terus kemudian Indonesia. Abad 20 mulai diperkenalkan nama baru Indonesia yang diperkenalkan oleh orang Inggris. Jadi yang menamai Indonesia itu bukan orang Indonesia, tetapi John Logan dari Inggris. Ya.
Nah, itu yang harus dipahami ya. Jadi kalau kita nanti akan melihat bentangan seperti ini ya, termasuk ini zaman batu menengah, ya sistem-sistem budaya yang hidup itu apa saja, ya kemudian zaman batu baru Neolitik, ya itu saya jelaskan melalui penguasaan sumber alam hidup menetap mulai ada ya sedenter ya ya kedalaman lalu pandangan hidup mulai muncul ya religio magis kultur kosmologis itu sudah kita lihat di batu baru ya Neolitik. Nah, ini penting nanti untuk kita kaitkan. Kalau kita memahami ini, oh kenapa arsitekturnya demikian? Oh kenapa dia hidupnya sudah mulai berladang, beragraris, beternak dan seterusnya. Pandangan hidupnya, kosmologisnya berubah. Ya, berbeda dengan yang sebelumnya. Ya, dengan demikian kalau kita belajar kebudayaan itu memang kompleks jadi kita membaca yang tadi struktur kompleksnya dari yang nirbentuk sampai kepada bentuk. Karena bentuk itu muncul karena disesuaikan dengan sistem ide yang terjadi di situ. Perkembangan seni zaman batu di Indonesia itu juga seperti ini petanya ya. Jadi budaya Mesolitik ya, tengah ya, batu tengah, seni guna ya yang sifatnya sakral dan profan ya. Ada lukisan di dinding gua dan tebing, ada kriya tanah liat dan kriya batu. Jadi di sana kalau gua tadi sudah saya tunjukkan di beberapa situs gua yang ada gambar-gambar tangan, gambar perburuan dan seterusnya. Ya, jadi tema perburuan dan perlambangan teknis lukis, tekniknya melukis dan juga semprot, lalu gaya naturalistik dan supranaturalistik. Lalu kriya tanah liat, tanah kriya batu, itu Pak Genggam sudah saya tunjukkan di awal, ya, dan gerabah teknik tanpa pelarik, ya, jadi tidak ada garis-garisnya. Kemudian budaya Neolitik dan seterusnya, ya seperti ini petanya, ya. Jadi ini saya tunjukkan peta-petanya saja kalau dijelaskan itu bisa lama sekali ya. Jadi ini sekali lagi materi untuk 1 sampai 2 semester, tetapi harus dipadatkan. Nah, kemudian berikutnya adalah perkembangan seni rupa zaman batu di Indonesia. Yang berikutnya ya, ini berikutnya lukisan keranda ya dan rumah adat itu tema arwah, gaya geometrik itu ada di mana-mana. Ya, lalu patung arwah batu dan kayu ya, temanya selalu arwah, gaya geometrik ya realistik atau geometrik, statis, dinamis itu ada di mana-mana juga ya. Nanti itu juga terekspresikan di dalam budaya kain mereka ya, dari tekstil mereka itu juga temanya mirip-mirip yang jadikan patung, jadikan lukisan ya. Kemudian arsitektur batu dan kayu ya, motif hias flora fauna dan geometri ya. Kemudian arsitektur batu dan kayu ya, itu berupa apalagi punden, menhir bukan monhir ya, menhir, dolmen, keranda, ya tahta batu, rumah adat dan seterusnya. Belum lama mungkin kira-kira setahun 2 tahun yang lalu lah saya pernah ke Toraja itu. Wah, saya melihat situs-situs Toraja itu luar biasa. Jadi di sana ada namanya punden, menhir, ya keranda, itu kubur batu yang dimasukkan di dinding-dinding tebing tinggi, ya, yang di situ berserakan namanya tumbukan apa itu tulang ya, yang arwah-arwah yang sudah mati itu diinstal di dekat pintu masuk gua. Keren sekali. Itu menjadi dunia wisata sekarang dan itu sangat menarik itu ya. Ya itu kan satu apa itu situs yang tidak ada tandingannya, artinya ya sangat-sangat khas di situ. Kemudian kedudukan seni rupa tradisional Indonesia ya, itu memang kita meninjaunya harus diperluas ya, dilihat dari sumber daya manusianya, sumber daya alam, sumber budaya, yang itu kan terus membentuk seni rupa tradisional Indonesia. Ya baik klasik, non klasik, lalu kita lihat fungsinya, fungsi sekuler, fungsi ritual, fungsi sosial. Ya. Kemudian berikutnya itu bawahnya lagi itu ada pakem ya, ada pakem ya dari yang
sudah tadi, kemudian muncul pakem ide, pakem teknis, pakem estetis. Dalam budaya feodal, artinya kerajaan-kerajaan itu yang kebudayaan yang muncul kemudian ada ikatan-ikatan kerajaan, istilah disebut dengan kerajaan sentris itu ya. Jadi itu disebut dengan pakem di situ. Makanya kayak perkeliran-perkeliran wayang itu munculnya karena dibakukan di sistem kerajaan. Lalu maka muncul satu pertunjukan yang apa itu cara mempertunjukkan harus mengikuti pakemnya, yaitu ada padet 6, padet songo, padet manyuro, itu para dalang sampai sekarang masih mengikuti itu. Ya. Sekalipun juga mengalami di tengah-tengahnya itu mengalami penambahan-penambahan. Ya. Nah, kemudian sampai akhirnya kita bicara mengenai kemungkinan berkembangan dalam budaya baru. Ya, lalu ada identifikasi sesuai dengan tantangan yang ada di sini dan persepsi apresiasi manusia yang berkembang hari ini. Lalu melahirkan apa yang disebut dengan tradisi sebagai produk. Ya, tradisi sebagai proses. Jadi tradisi itu jangan selalu dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya statis karena tradisi itu sebagai basis nilai, basis ilmu, ya maka di situ akan bisa berkembang sebagai produk, juga sebagai basis proses. Ya nanti manusia hari ini yang tinggal melanjutkan, mempercanggih, menginovasi dan seterusnya itu. Nah kemudian sejarah seni rupa Indonesia baru yang sekarang ini, ya kesinambungan tradisi seni Indonesia lama, ya pra-Hindu, ya kemudian Hindu, Islam, ya itu setelah itu baru mulai ini kedatangan para pedagang dari Eropa ke Asia ya. Setelah berdagang kok enak, kok banyak di sini. Wah, kemudian terjadi kolonialisme ya. Yang paling lama Hindia Belanda memang. Ya, kemudian mulailah seni rupa Indonesia abad ke-17-18 itu diwarnai interaksi dengan barat ya. Nah, barat itu akhirnya memunculkan sistem apa pemerintahan, sistem administrasi, sistem sekolah ya, sekolah yang dulu secara tradisional yang ada di dalam sanggar-sanggar, di biara-biara, ya dan di pesantren di era Islam itu ya tiba-tiba diperkenalkan dengan sistem sekolah oleh Belanda ya. Dan sekolah itu arahnya ke profan, hal-hal yang dikaitkan dengan pekerjaan. Apa yang mau Anda nanti akan jadi apa, di situ dididik sebagai apa di situ. Jadi bukan soft skill-nya yang dibentuk, karakter manusianya tidak dibentuk, ya, tapi lebih kepada keterampilannya. Di era awal-awal Belanda memasukkan sistem sekolah itu lebih kepada keterampilan ketimbang pengetahuan sebenarnya. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya terjadi ini pertarungan gagasan ya, terutama pada era gerakan nasionalisme dan gerakan modernisme bersamaan di Indonesia itu awal abad 20 itu terjadi gerakan nasionalisme dan modernisme itu bersamaan. Orang shocking ya, cultural shocking itu. Ya karena merindukan progres itu seperti apa, memilih yang barat atau memilih yang timur atau mencampurkan keduanya. Itu terjadi polemik kebudayaan yang sangat luar biasa, fenomenal di tahun 30-an ya. Nah, kemudian kesinambungan tradisi dan perubahan ya terjadi ada westernize dan persoalan-persoalan mencari identitas nasional. Ya, di sinilah di abad 17 sampai 19 lalu juga muncul lembaga ilmu budaya dan pemerintahan kolonial ya tadi yang saya katakan itu. Nah, di era modern mulailah terbentuk lembaga-lembaga ya, lembaga-lembaga pendidikan, lembaga percetakan, penerbitan, ya, dan sebagainya termasuk kata-kata seniman tuh mulai muncul. Ya, Raden Saleh misalkan, ya itu sudah punya kesempatan belajar langsung ke Belanda selama kurang lebih 20-an tahun di sana, di Eropa ya. Kemudian balik menjadi pelukis profesional. Juga ada tempat-tempat pusat kebudayaan yang disebut dengan Kunstkring ya, tahun 1914 dan seterusnya. Nanti akan saya jelaskan di seni rupa modern ya ini ya, jadi lebih tepatnya ke sana nanti. Ini ya sekedar gambaran lintasan-lintasan
diakroniknya saja dulu. Lalu kita mulai masuk ke lebih detail lagi yang sifatnya sinkronik, itu seni lukis prasejarah. Jadi kalau kita balik lagi ke yang lama itu sebenarnya punya, kalau kita bentangkan seperti ini, ya ada seni lukis Indonesia Hindu, ya ornamentik seni rupa etnik, lalu seni hias Indonesia Hindu. Ya, dan itu bentuk-bentuknya seperti ini, bentuknya ada di ini lukisan di lontar, wayang beber, seni lukis Bali klasik di Kamasan yang sampai hari ini masih dipertahankan, ya kriya kayu di ini ya di ornamentik seni rupa etnik, ya kriya kayu, kriya tekstil, kriya anyam, keramik dan sebagainya. Lalu di sini ada relief candi, keris, wayang, topeng, batik dan seterusnya. Jadi nanti juga akan dipertajam pada kajian kriya nanti pertemuan berikutnya. Ya. Seni patung prasejarah, ini kok prasejarah kurang P ini, seni patung prasejarah juga begitu, ya. Jadi patung dalam seni rupa Indonesia, lalu patung dalam seni rupa etnik Indonesia. Jadi itu nanti juga tergantung pada fungsi-fungsinya. Kalau kita belajar patung, itu sebenarnya kita ini mendapat warisan tradisi patung atau arca yang dulu disebut arca itu, mulai dari batu, kayu, dan sebagainya itu banyak sekali di Nusantara ya. Banyak ragamnya, bentuknya, fungsi-fungsinya, ya karakteristiknya, simbol-simbolnya itu luar biasa banyak. Dimulai dari tadi yang buku saya tunjukkan di patung Pasimah ya di Sumatera Selatan. Nah, tipe-tipe budaya visual secara umum ya, kalau kita melihat mulai dari kriya sampai budaya tekstil, rumah dan seterusnya itu sebenarnya ada teori ya yang bisa dibicarakan di situ, namanya Penny. Ya. Itu tipe budaya itu dibagi menjadi 4 ya, budaya visual itu, visual culture itu. Jadi the visual as language. Jadi visual itu sebagai bahasa. Ya. Kalau kita uh, melihat sesuatu visual itu langsung kita akan menangkap itu sebagai sebuah bahasa, struktur pikiran di situ yang disampaikan melalui bahasa simbol visual, karena visual itu bahasa, ya maka itu dianggap sebagai bahasa. Bahasa itu mewakili konstruksi realitas yang diucapkan atau yang disimbolisasikan. Ya, itu language. Ya. Jadi the visual as extramandine. Jadi itu visual sebagai untuk memahami sesuatu yang dialami sehari-hari, yang akrab dengan kita, yang sifatnya empiris. Ya. Tetapi kemudian yang empiris itu kemudian kita klasifikasi ya, menjadi sesuatu yang paling profan sampai kepada sesuatu yang transenden. Ya, itu namanya extramandine. Jadi yang berikutnya the visual as power. Jadi visual itu sebagai kekuatan, sebagai kekuasaan. Ya. Bahkan bisa disebut power di situ adalah identitas. Ya, power, identitas is power. Jadi identity is power di situ. Jadi identitas sebagai suatu power, kekuatan budaya, kekuatan sosial, kekuatan ideologi itu disatukan dalam topik yang bernama atau istilah yang bernama identity. Kemudian the visual as presence. Jadi visual itu sebagai kehadiran, ya bahwa kita memiliki visual, misalkan memiliki batik, oh berarti ada orang itu, ada bangsa itu, ada etnik itu. Kita melihat rumah tradisi, ada kehadiran di situ. Ya. Jadi visual itu memiliki berbagai macam makna di situ, istilahnya di situ. Mulai dari language, extramandine, power dan presence. Ya, jadi ini yang dikatakan oleh Carl Penny. Nah, contohnya ini, kalau kita lihat ini, maka otomatis itu, oh ini Cirebon. Ya, jadi baik yang ada di dalam motif batiknya sampai kepada motif-motif yang dipahatkan di bangunan. Ya, akhirnya terbentuk itu identitas itu satu sama lain tuh.
aspek pendukung dari kebudayaan itu terwujudnya artefak. Jadi bagaimana sih terwujudnya artefak sesuatu kebudayaan itu disyaratkan melalui beberapa ini. Itu dimungkinkan karena tersedia sumber daya alam dan lingkungan. Kalau lingkungannya itu banyak kayu, kayak di Kalimantan tuh orang Dayak semuanya tuh mulai dari rumah, patung dan seterusnya itu kayu semua. Ya, terus kemudian dimungkinkan peranata budaya yang ada di situ sehingga mendukung lahirnya artefak. Dan dimungkinkan karena latar belakang kosmologi budaya, ya kosmologi itu satuan-satuan kosmosnya itu aturan-aturan hidup sampai kemudian menembus kepada metakosmos itu, ya itu saling satu sama lain itu terintegrasi, itu memungkinkan artefak budaya itu bisa diciptakan. Kemudian sumber kekuatan budaya dan daya-daya kosmos. Nah, yang berikutnya religi dan kepercayaan. Nah, yang terakhir adalah jalinan fungsi pragmatis kebutuhan hidup manusia. Ini adalah variabel-variabel yang sering diidentifikasi oleh para peneliti antropologi budaya terutama untuk terjadinya wujud-wujud artefak yang tersebar di Nusantara itu. Ya, itu bisa dilacak dari sekian aspek ini. Ya. Berikutnya, ini juga nanti akan saya jelaskan di kita membahas kriya nanti ya, unsur-unsur kesenirupaan, terutama nanti di dalam kriya. Itu ada unsur ideoplastis, untuk unsur ide ya, unsur ide penciptaan, unsur konsep, unsur simbol, ya, ada unsur fisioplastis, itu elemen-elemen visual, ya, memang ada nokta, ada garis, ada bidang, ada warna, ada ruang, tekstur, dan seterusnya, elemen dasarnya. Tetapi juga ada elemen atau prinsip atau komposisi pembentukannya. Ya, selain kita mengenal prinsip-prinsip dari barat itu irama, proporsi, balan, kesatuan, maka di Nusantara itu nanti ada tambahannya lebih kaya lagi dibanding barat, yaitu ada distorsi, ada formulasi, ada ornamentasi. Nanti saya tunjukkan di artefak di waktu kita bahas kriya di pertemuan yang akan datang. Ya, jadi yang berikutnya adalah unsur sosioplastis. Nah, ini unsur sosioplastis kalau di kuliah S1 seringkali hanya ada unsur ideoplastis dan fisikoplastis gitu aja. Sementara unsur sosioplastis ya yang terkait dengan relasi-relasi di dalam masyarakat, ya kemudian unsur historioplastis apalagi ini juga tidak pernah dijelaskan ya dari aspek-aspek jalinan kesejarahannya dari yang kuno sekarang dan yang akan datang karena benda itu bukan sekadar diciptakan untuk masa sekarang, tetapi juga menjadi jejak ya kehadiran tadi yang bisa dibaca oleh manusia yang berikutnya. Itu adalah unsur-unsur historioplastis. Nah, ini kalau kita belajar kebudayaan atau seni masa pramodern itu bisa dilacak melalui teori-teori ini, ya, dari teori masyarakat primordial Indonesia bisa dibaca melalui bukunya Pak Yakob ya, Estetika Paradoks. Ya. Ini sebenarnya hasil riset Pak Yakob sendiri ya, dari perenungan filosofisnya beliau. Ya, masyarakat Indonesia itu dibagi menjadi ini dan nanti ini dijadikan dasar penciptaan kriya Nusantara itu. Jadi masyarakat Peramu itu menggunakan pola 2, masyarakat Peladang menggunakan pola 3, masyarakat maritim pola 4, masyarakat pesawah pola 5. Di sini nanti akan muncul papat, kiblat, limo pancer, ya. Itu nanti ada di sini. Dan nanti bentuknya di batik, di ini, di itu. Wah, itu nanti saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Jadi ini hanya sekedar perkenalan, ini aja apa pola-polanya dulu. Pola 2 itu maksudnya apa, lalu bentuk fisiknya apa, pola 3 itu maksudnya apa, bentuk fisiknya apa, pola 4 itu apa, nanti bentuk fisiknya apa. Jadi pola 4 itu kan pola mandala ya, pola mandala maritim, makanya Borobudur itu ada persegi 4, lalu di tingkat di Arupadatu itu terus lingkaran, jadi gabungan lingkaran sama persegi itu ya dengan sudut-sudut lancip di masing-masing 4 penjuru ya itu yang disebut dengan pola mandala ya. Tetapi kemudian karena di era itu sudah muncul budaya sawah ya, sawah yaitu kemudian ada pancernya, ada di tengah-tengah itu ada yang disebut dengan stupa. Jadi 4 kiblat 5 pancer. Ya, jadi itu nanti
bentuknya macam-macam termasuk diakomodasi di dalam arsitektur yang dipengaruhi oleh Hindu-Buddha. Ya. Baik, yang berikutnya artefak budaya visual Nusantara itu kalau dibaca semuanya, kalau kita menyebut benda ya, batik, keris, wayang, perabot, batu nisan, keramik, arsitektur, bahkan perahu, ya, itu adalah di tengah-tengah ini sebenarnya kalau kita ngomong memiliki identitas semua. Ada batik mana? Batik Pekalongan, batik Lasem, batik Tuban, batik Sidoarjo, batik macam-macam. Ya, ada keris juga, ada keris Jawa, keris Bali, termasuk keris Dayanti mungkin ya. Mikrokosmos itu terkait dengan manusianya, ya, manusianya, cara pandang manusianya, etos kerja manusianya, ya, lalu bahasa yang dipakai manusia di situ di mikrokosmos ini. Nah, kalau makrokosmos itu adalah relasi manusia dengan alam semesta, dengan alam ya, alam yang tampak dan alam yang tidak tampak. Nah, alam yang skala dan alam yang niskala orang Bali itu memahami. Jadi di situ alam itu bukan hanya fisik, tetapi alam juga non fisik. Ya, jadi di balik yang fisik itu ada alam yang kita tidak bisa lihat secara mata zohir ini, mata telanjang ini, tetapi mata batin, mata spiritualitas kita bisa memahami alam yang tidak tampak yang ada di dalam metakosmos ini. Ya, karena itu semua dihargai makhluk itu. Maka kemudian ada sistem trihita karana kalau orang Bali ya. Ada trihita karana kesinambungan antara meta, mikro, dan makrokosmos itu. Nah, sistem tiga lokus, tiga tempat, tiga dimensi itu sebenarnya bisa kita lihat dalam perwujudan seperti ini. Ya, sebagai contoh aja ini. Ya, jadi ada simbol Swarloka, jadi dunia atas, puncak ya. Di sini adalah ketemu yang adik kodrati, selalu lancip, sudutnya melancip, Swarloka, metakosmos, metafisik, transenden. Ya, ini dunia para dewa, dunia yang menguasai jagat raya ini. Ya. Kemudian lalu Buwarloka, ya, mikrokosmos, fisik imanen, ya juga ada transendennya di sini. Lalu Burloka, makrokosmos, fisik imanen. Nah, kemudian secara apa itu contoh-contoh saja secara ini ya secara cepat. Ya, kalau kita lihat melacak itu misalkan di dalam patung-patung kuno ya, ya itu patung dewa-dewi yang menyimbolkan dunia Swarloka tadi ya, dunia atas, yaitu disimbolkan seperti ini. Kemudian mandala pada Candi Borobudur, ya kalau kita pernah berkeliling di Candi Borobudur membaca reliefnya itu dari timur ya, dari masuknya dari timur, jangan dari barat atau dari utara, nanti kebalik-kebalik itu. Jadi harus timur masuk lantai 1, kemudian langsung keliling. Ya, jadi relief itu ada di kiri kanan, ya. Jadi ada di kiri kanan, bukan hanya dari satu sisi. Ya, kita harus menganankan candi kelilingnya itu searah jarum jam, harus pradaksina searah jarum jam gini terus sampai akhirnya kita menemukan lingkaran ini yang disebut dengan arupa datu. Ya. Kemudian sampai ke pusat dari semuanya ini yang disebut dengan stupa di sini. Kemudian kebudayaan yang lain, yang peninggalan yang lain ya bisa kita lihat dalam wayang beber, ya terus ini lukisan klasik Kamasan, ya Bali yang kebanyakan ya cerita-cerita Mahabharata, Ramayana yang dilukis sedemikian pipih, ya seperti tidak ada perspektif, tidak ada anatomi, tidak ada gelap terang. Ya, nanti Bali mengalami pengetahuan anatomi, gelap terang, perspektif itu setelah tahun 30-an ya. Setelah ada Pitamaha ya di Ubud, ya maka muncul lukisan gaya Ubud ya. Tapi di era kuno Bali itu lukisannya gini ini. Sampai sekarang masih diteruskan di Desa Kamasan. Ya, ini di Pacitan ditemukan wayang beber yang sampai hari ini masih tetap tradisinya masih berlangsung, sekalipun mulai agak punah ya. Dan lukisan wayang beber itu menurut saya luar biasa, bisa jadi kekayaan dunia ya karena pertunjukannya juga apa itu berbeda sekali dengan wayang
pada umumnya seperti wayang kulit itu kan beda. Kalau wayang beber itu memang dibeber dengan 24 jagung misalkan. Itu biasanya menceritakan cerita-cerita Panji ya, cerita-cerita Panji yang banyak secara populis itu dikenal oleh orang-orang di era kerajaan Kadiri sampai Majapahit. Ya, cerita Panji itu sangat populer. Kemudian kita juga melihat topeng Nusantara. Ya Allah, kalau ini bicara ini, kita ini, waduh, namanya topeng itu kreativitasnya ampun-ampun sudah. Banyak sekali, bahkan ada kolektor topeng yang sangat lengkap di Bali itu. Ya, ada museum topeng dan sebagainya. Itu kalau kita lihat, ini. Coba Anda, dari sekian ribu topeng itu, kita membuat sendiri coba, tanpa melihat. Nanti Anda jejerkan buatan kita. Nanti kira-kira karakter yang kita ciptakan itu sudah ada di situ enggak? Itu untuk ngetes kreativitas manusia tradisi ya, yang sudah sangat cerdas sekali gitu ya. Jadi kita agak kesulitan mencari ruang untuk nambahin satu karakter aja di topeng ini gitu. Ini kan sedikit aja yang saya tunjukkan, tapi di museum topeng itu ribuan karakter. Ya. Terus kemudian ini di Kertagosa ya, jadi di rumah kuno di Bali ada lukisan-lukisan yang menggambarkan apa itu Baratayuda dan sebagainya yang kemudian sampai di apa dilekatkan di atap rumah besar itu yang disebut dengan Kertagosa itu. Terus bisa dilihat dari bawah itu. Itu ada di Klungkung, ada di Bangli, ya, masih ada, ya masih dilindungi dan bahkan untuk wisata. Nah sekarang kita lihat pengaruh-pengaruh akar budaya yang untuk menunjukkan keberlangsungannya dan kemodernannya di era sekarang, tetap dalam kesadaran spiritualitas dalam seni rupa modern. Misalkan kita lihat aja, ini buku yang bisa Anda lacak untuk melihat itu tadi kesinambungan sampai masuk di dunia modern. Ya, itu buku ini Perjalanan Seni Rupa Indonesia yang sebenarnya ini juga dimulai dari prasejarah sampai sekarang kontemporer. Ya, ini yang lebih ke kontemporer. Ini malah menjelaskan seniman-seniman modern kontemporer yang bertitik tolak berangkatnya itu dari akar-akar tradisi. Elena Supanjar membuat apa itu disertasi melacak tentang pencarian identitas nasional di dalam seni rupa modern. Ya, ini disertasinya masih dalam bahasa Belanda. Saya memiliki aslinya ini. Het Ideaal van een Moderne Indonesische Schilderkunst. Ya, terus kemudian ada buku yang berseri ya, ini yang saya ambil yang visual art ya, Indonesian Heritage. Ya, ini tentang buku-buku yang sifatnya ini ya scheming ya. Jadi skema-skema yang mulai dari awal sampai modern sampai kontemporer ya. Budaya visual Indonesia itu seperti apa ya. Kronikanya itu seperti apa, pertumbuhannya. Nah, kalau kita lihat ini, maka kita langsung ingat, wah ini lukisan modern terpengaruh unsur-unsur Balinya sangat. Ini kan kita lihat lukisan-lukisan kayak di Bali kuno ya, ada prasi, ada apa itu palelintangan, palelindon ya, yang kemudian itu dielaborasi di dalam lukisannya Made Wiyanto. Lalu lukisan abstrak Bandung karyanya Ahmad Sadali karena dia seorang Muslim maka yang di dalam lukisan abstrak itu bisa dibubui dimasukkan kaligrafi Arab Islam. Ya. Kemudian ini juga ya Ahmad Sadali selalu ada segitiga yang menunjukkan adalah aksis mundi ya hubungan manusia ya seperti gunungan tadi, tapi ini diekspresikan dengan cara kontemporer, cara modern ya nembus ke langit sana. Kemudian Sri Hadi Sudarsono seringkali menggambar Borobudur tetapi sangat reflektif ya, sangat reflektif, hening ya dan fokus ke sana. Jadi kita melihat ini itu kayak diajak bertapa gitu, melihat sesuatu yang fokus, yang besar, yang gigantik, monumental tetapi menembus kepada makrokosmos gitu, bahkan metakosmos. Nah, ini diteliti oleh Astrid Wright. Jadi
kesinambungan tradisi dengan seni kontemporer itu Anda bisa melacaknya di bukunya ini. Saya punya fotokopian ini, saya tidak memiliki aslinya. Ya, Soul, Spirit, and Mountain. Jadi jiwa, ya semangat dan gunung. Ya, artinya ini segitiga-segitiga itu muncul karena metafor dari gunung, karena gunung dipercaya bersemayam para dewa. Di atas gunung itu dipercaya semua hal yang sifatnya adikodrati adanya di sana, di ketinggian, ya di situ. Ini bisa dibaca di disertasi. Ini sebenarnya disertasi ya, disertasinya Astrid Wright. Ya. Kemudian karya-karya yang lain yang bernafaskan Islam, ya seperti lukisannya Amang Rahman yang tampak surrealistik, sesuai kayak karakter lukisannya pada umumnya. Ketika dia gambar melukis dengan citra kaligrafi pun dengan situasi yang surrealistik gitu. Karyanya De Pirus ya yang menggabungkan kekayaan budaya setempat lokal di Aceh, karena Pirus adalah orang Aceh sekalipun juga keturunan India, tetapi dia sangat kental dengan budaya lokal di Aceh, ya, terutama di Meulaboh, ya Meulaboh yang dulu pernah diluluh lantakkan oleh tsunami itu kotanya. Ini karya Ivan Sagito yang pernah menang Biennale ke-8 ya, waktu itu karya terbaik. Ya, judulnya itu Sesapi-sapinya dalam makro dan mikrokosmos. Ya, angel ini dipahami. Sesapi-sapinya dalam makro dan mikrokosmos. Coba tolong ditranslate ke Inggris apa ini bahasa Inggrisnya itu. Sesapi-sapinya dalam makro dan mikrokosmos. Angel banget nih. Ya, Ivan Sagito menggambar sapi dalam perspektif fisik, ya ini yang fisik, ya, fisik. Sapi fisik artinya ya yang kelihatan, yang terindra, yang fisik. Nah ini sapi yang sudah metafisik, ya pasti yang nembus semesta, ya, yang ada di jagat suwung, jagat yang makrokosmos, yang metakosmos. Ya. Jadi hakikat sapi yang fisik itu sebenarnya ada dilindungi bersama-sama dalam sesuatu yang metafisik. Dan kenapa sapi? Karena sapi itu adalah menurut kepercayaan Hindu adalah hewan yang disucikan, hewan yang dianggap kendaraan dewa. Ya. Jadi sapi itu jangan sembarangan. Orang Hindu itu sangat menghormati sapi di situ. Heri Dono, seorang seniman kontemporer, juga banyak terinspirasi oleh wayang ya, sehingga dia juga lahir karya-karya yang khas Heri Dono, khas Indonesia, makanya dia seringkali diundang di Biennale internasional gara-gara membawa spirit tadi, ya soul, spirit, and karakteristik Nusantara itu, yaitu yang dia bisa terbang kemana-mana mengikuti terutama Biennale ya, tidak hanya nasional tapi internasional, dan biennale-biennale yang keren semua di dunia. Nyoman Erawan tidak lepas dari unsur-unsur pengaruh budaya Bali, warna-warna Bali, simbol-simbol Bali, ya kain poleng segitiga-segitiga warnanya meriah, ya keemasan kuning, merah, itu warna khas yang ada di Bali, termasuk segitiga-segitiga abstrak dari Mahdewiyanto yang sama dengan tipologinya seperti yang diekspresikan oleh Ahmad Sadali tadi. Dan ini semua disimbolkan oleh Astrid Wright sebagai kesinambungan dari kepercayaan lama di mana gunung adalah sebagai tempat bersemayamnya para dewa. Secara abstrak disimbolkan segitiga ini. Seniman Entang Wiarso juga masuk ke aspek-aspek mengingatkan wayang ya. Jadi pahatan wayang, kalau Pak Dalang main wayang, kita lihat dari belakang layar, ya dari belakang layarnya wayang itu akan kelihatan seperti ini, ya akan kelihatan bayang-bayangnya, ya bayang-bayang. Itu metode seperti itu yang kemudian ditransformasikan dalam seni rupa kontemporer dengan pahatan-pahatan di logam oleh Entang Wiarso. Tapi ini semuanya mengingatkan tradisi pertunjukan wayang, ya pahatan-pahatan itu. Nah, ini yang disebut dengan transformasi kreativitas yang didasarkan pada tradisi kemudian menjadi kontemporer yang disesuaikan dengan hari ini gitu ya.
Nah, saya kira itu ya sepintas lalu dasar-dasar perkembangan apa itu sosial historis di mana aspek sosialnya itu sebenarnya sangat kompleks, tidak hanya masyarakatnya tapi juga religinya, ya cara berpikirnya, ya dan seterusnya kita tadi melihat sepintas lalu seperti itu dan secara historis ya eh, seni rupa Indonesia itu dasar-dasarnya akarnya terbentang mulai dari prasejarah sampai kedatangan pengaruh dari luar ya mulai dari Hindu ya kemudian Buddha lalu Eropa termasuk Cina ya dan membentuk satu satuan-satuan kompleks di dalam seni rupa Indonesia sampai hari ini dan itu tidak bisa ditinggalkan begitu saja karena itu sebagai sebuah akar yang sudah masuk ke dalam bumi atau perut Nusantara ini yang harus kita gali ya ini apa dasar filosofinya, simboliknya, metodenya dan aspek-aspek kreatif yang bisa kita kembangkan untuk ke depan. Insya Allah untuk pertemuan yang berikutnya itu kita sudah langsung masuk ke aspek-aspek lebih spesifik, kekaryaan, ya kita tinjau ya karya-karya itu, ya mulai dari kriya, nanti ada seni patung, ada seni lukis lama, termasuk lukisan kaca ya di berbagai tempat. Yang barangkali untuk para pembelajar sekarang mahasiswa hari ini itu kurang banyak diperhatikan. Padahal itu kalau kita mau belajar masuk ke situ, kita akan mendapatkan sesuatu yang memiliki daya beda yang kuat ya dan itu kita akan menjadi seorang seniman yang betul-betul akan memiliki akar yang kuat. Seperti orang Jepang ya. Kalau Anda melihat seniman internasional Jepang, pameran, itu langsung kelihatan Jepang banget itu. Cina juga begitu, kelihatan Cina banget. Ya, bahkan sekarang Korea Selatan juga begitu, India juga begitu. Jadi India, Cina, Jepang, Korea, ya itu kalau diadu secara internasional itu begitu masuk disatukan dalam suatu ruangan itu kelihatan banget oh itu Jepang itu Cina itu sekalipun dengan tampilan-tampilan hari ini ya jadi itu karena apa karena dia tidak melupakan akar mari kita mengenal akar bukan kita berromantisme pada masa lalu tetapi akar itu kita mengenal jati diri kita. Saya kira sekian dulu. Kalau ada pertanyaan, saya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.